tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Timnas U20 mengawali laga perdana Piala Asia dengan ya, begitulah, di mana kekalahan 3-0 atas Iran sepertinya bukanlah hasil yang diinginkan. Sebab semua tahu kalau PSSI udah memberikan segala yang dibutuhkan tim ini agar bisa tampil maksimal. Namun yang terjadi seperti yang udah-udah, main tanpa arah dan terlalu mudah dieksploitasi. Nah, yang cukup menyita perhatian adalah reaksi melas dari Welber Jardim serta Jens Raven. Maklum, sepanjang laga terutama Raven beneran seperti berjuang sendiri. Bahkan ia sampai keluar dari posisi aslinya dan mengubah perannya menjadi winger kiri agar bisa lebih banyak dapat bola sampai akhirnya dihajar kanan kiri sama pemain Iran. Yap, sebuah kekalahan yang sangat amat layak untuk dikritik, baik itu dari pemilihan taktik serta kualitas basic para pemain itu sendiri. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Lagi dan lagi, publik tanah air dibuat kecewa oleh permainan timnas U20 yang seperti nggak ada perubahan. Dan Coach Indra kembali menuai kritik, lantaran sejak era Evan Dimas sampai era Jens Raven, gaya mainnya nggak berubah, yang mana itu dinilai udah jadul serta ketebak. Yap, setelah melalui serangkaian persiapan yang nggak sebentar. Mulai dari ikutan turnamen Toulon Cup, TC di Korea dan Jepang, lalu TC di Jakarta, Bali, sampai terakhir ikutan turnamen mini sebelum Piala Asia. Akan tetapi, dari semua persiapan yang dilakukan, beneran kayak nggak kelihatan hasilnya di atas lapangan ketika terjun di turnamen yang mana PSSI menargetkan lolos ke Piala Dunia U20. Melawan Iran di match perdana grup C, Indonesia benar-benar dibuat tak berdaya dengan skor 3-0. Parahnya lagi, 3 gol yang terjadi prosesnya terbilang mirip-mirip, yakni mengirim bola silang ke kotak penalti. Hal yang seolah mengingatkan kita pada kelemahan timnas Indonesia di era-era sebelumnya. Bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Yap, di laga tersebut, di luar dari hasil yang ada, secara permainan, kalau Mimin boleh jujur, ya asli seancur itu. Bahkan Alex Pastoor yang terkenal sebagai analis terbaik di Belanda, jika nonton match ini pastinya nonton karena ia juga ingin melihat kalau ada potensi muda yang menjanjikan. Pasti akan geleng-geleng melihat taktik luar biasa dari tim ini, long pass gak jelas, jarak antar lini dan pemain, ibarat MU dan Liverpool di papan klasemen IPL alias jauh pol, serta nggak ada variasi serangan yang benar-benar dilakukan. Ditambah koordinasi lini belakang yang maaf-maaf aja, amburadul. Sumpah, asli, siapapun yang nonton pasti juga gergetan. Kayak TC selama itu tapi mainnya kok macam gitu. Langit cerah tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Garuda melambung tinggi, menuju mimpi tak terhingga. Tak gentar kita melaju, dengan cahaya di kalbu, meraih bintang. Lebih lanjut, adapun hal lain yang menyita perhatian adalah reaksi melas yang terlihat dari Jens Raven dan Welber Jardim, di mana mereka terlihat cuma duduk dengan tatapan kosong, seolah mikir, kok gini amat sih tim ini? Welber yang diplot sebagai gelandang kelihatan kebingungan karena harus mengcover beberapa area yang ditinggalkan rekan-rekannya. Kemudian pas bawa bola, karena jarak antara pemain terlalu jauh serta pergerakan tim yang statis, ya susah juga buat bagi bola. Pun begitu sama Jens Raven. Wah, kalau ini lebih parah sih asli. Kasian Mimin liatnya. Pertama, dia nyaris nggak pernah dapat bola ketika di depan. Kedua, dia sempat harus pindah posisi ke wing kiri biar bisa lebih banyak dapat bola. Tapi pas udah dapat bola nih, supportnya kurang. Alhasil ya udah diajar deh dia sama pemain Iran sampai akhirnya diganti. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga.
Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Di sisi lain, usaha laga Coach Indra mengakui timnya lemah dalam duel bola-bola atas sehingga begitu mudah gawang tim Garuda dijebol. Selain itu, Coach Indra juga menyayangkan kegagalan timnya memaksimalkan counter attack. Kemudian beliau juga malah memuji Iran yang bermain bagus dan layak diperhitungkan sebagai salah satu tim terbaik di Piala Asia U20 2025. Iran bagus, saya pikir perlu diperhitungkan sebagai tim terbaik. Mereka bermain secara tim sangat bagus dan punya kelebihan bagus di bola atas. Dalam mengantisipasi bola-bola atas, duel 1 lawan 1 lemah. Sebenarnya kami punya kecepatan buat counter attack, tapi kami tidak bisa memaksimalkan. Ucap Coach Indra dikutip dari situs resmi PSSI. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta semua pihak untuk tetap mendukung perjuangan Timnas U20 karena sejatinya peluang lolos itu tetap ada, mengingat masih ada 2 pertandingan lagi. Kemudian Pak Erick juga meminta untuk jangan menghujat berlebihan karena biar gimana pun, para pemain yang ada sekarang adalah aset bagi masa depan sepak bola Indonesia. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk Timnas Indonesia U20 di fase grup Piala Asia U20 2025. Timnas U20 saat ini adalah pemain muda masa depan yang akan membela Timnas Indonesia. Kita harus terus dukung apapun hasil yang diraih karena mereka sudah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ucap Pak Erick dalam postingan Instagram pribadinya. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Tiap terlepas dari apapun, moga-moga aja deh di pertandingan kedua, Timnas U20 bisa tampil lebih baik. Walaupun semua tahu, lawan berikutnya yakni Uzbekistan juga termasuk tim yang kuat di Asia. Dan sedikit masukan juga untuk Coach Indra, jangan terlalu idealis dengan taktik yang maaf-maaf aja nih, jadul pol. Kami paham kok, basicnya Coach Indra ingin main possession football yang dikombinasikan dengan umpan panjang atau yang biasa beliau sebut dengan istilah PPP. Tapi Coach, sedikit bermain adaptif juga nggak apa-apa, tergantung lawan yang dihadapi. Toh sekelas Alex Pastor aja pernah bilang, kalau ia juga nggak ragu bermain reaktif tergantung dari lawan yang dihadapi. Yang mana itu memang terjadi ketika membawa Almer City promosi ke Eredivisie. Dan berkaca dari laga melawan Iran kali ini, ya secara level kualitas teknik dan fisik jelas tim Indonesia masih kalah. Boleh-boleh aja idealis dengan ball position. Macam Pep, yang mau lawan siapapun, pasti mainnya gitu. Namun, itu bisa selalu dilakukan kalau akurasi passing pemain tinggi. Sehingga ketika dihadapkan lawan yang menggunakan metode high press, gak bingung. Sehingga ujung-ujungnya long ball atau gak blunder. Dan itu sering sekali terjadi gak cuma di laga kali ini. Apalagi mohon maaf, kelemahan pemain dalam tanda kutip lokal kita dari dulu sampai sekarang adalah kurang bisa bermain secara efektif. Begitu dapat bola, hawanya mau keeping dulu, lewatin dulu. Giliran di body, mental. Atau maksaan shooting jarak jauh yang hasilnya mudah-mudahan gol. Intinya, belajarlah dari para pemain yang main di luar negeri. Meskipun secara garis besar sama, namun yang membedakan kan pasti dari sisi teknik dasar dan pengambilan keputusan. Gak percaya? Lihat aja Ivar Jenner yang usianya masih 20 tahun tapi mainnya gimana. Ia tenang sebagai gelandang, gak gerasak-gerusuk gocak-gocek. Main simple, rapi, dan akurasi passing oke. Atau nggak usah jauh-jauh deh, lihat noh mainnya Welber Jardim sama Jens Raven. Udah beda, so pada akhirnya peluang masih ada. Dan semangat terus buat semua elemen Timnas U20. Walaupun kalau boleh jujur, tim ini sejatinya masih butuh 5-7 pemain diaspora lagi. Karena melihat kualitas pemain yang ada sekarang, buat bersaing di level selanjutnya kok berat ya? Bukan nggak bisa, tapi berat banget. Meskipun udah TC dan ikut turnamen uji coba sana-sini, kok mainnya masih gitu-gitu aja? Tapi ya udah, mudah-mudahan deh ada keajaiban yang mengiringi. Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.